Salam kasih, salam damai, Pace Bene. Selamat jumpa para saudara dan saudari sekalian. Semoga Tuhan menyertai kita semua dimanapun para saudara-saudari berada. Tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang ketiga dalam perjalanan hidup. Tentu ada berbagai macam dinamika yang telah kita lalui, baik itu yang suka maupun yang duka, yang penuh warna hingga yang penuh dengan abu-abu. Semuanya menyatu menghasilkan harmoni dan menjadikan hidup lebih berarti. Para saudara dan saudari sekalian, bacaan pada hari ini berbicara mengenai kebutuhan utama manusia, yakni air. Air adalah salah satu unsur semesta yang penting dan menjadi kebutuhan pokok manusia. Air adalah simbol kehidupan. Air juga merupakan simbol spiritual yang penting bagi semua agama, terutama agama Kristen. Salah satunya adalah air baptis. Air baptis merupakan simbol peralihan hidup dari yang lama menjadi yang baru. Air adalah simbol kasih karunia ilahi yang dialirkan oleh Roh Kudus dalam hati yang dahaga menuju kepada kehidupan yang berbuah lebat. Namun, air juga bisa menjadi bencana kemanusiaan yang hebat. Kekurangan air bisa menimbulkan krisis ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Kekurangan air mampu membuat kita pun tak berdaya, tak bisa berbuat apa-apa. Demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel pada bacaan pertama pada hari ini. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun Sirin dan berkemah di Rafidim, bangsa Israel merasa kehausan. Dan tentunya dalam kehausan itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan sayangnya para saudara-saudari sekalian, dalam keadaan emosi itu yang tidak bisa dikendalikan, segala kebaikan akan terabaikan. Yang ada hanyalah kata-kata kasar yang kemudian menimbulkan perpecahan. Bangsa Israel lupa kalau mereka telah dibawa keluar dari Mesir sehingga berada di Masa dan di Meriba oleh kuasa tangan Tuhan. Tuhan sendiri telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan tanda-tanda dan mukjizat yang dahsyat. 10 tulah atas Mesir, membelah laut Teberau, dan masih banyak perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dinyatakan di hadapan mereka. Tapi sayang, karena kedegilan hatinya, mereka lupa itu semua. Bahkan, mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka selama di Mesir dengan kehidupan mereka di perjalanan. Mereka tidak ingat kalau mereka sudah merdeka dan bebas dari perbudakan Mesir. Dan begitulah manusia. Masih mengenai air. Injil hari ini mengisahkan tentang percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang sedang menimba air di sumur Yakub berjumpa dengan Yesus dan ia mengalami perubahan pandangan mengenai air. Dari air yang menghidupkan badan, yang melepaskan dahaga untuk sementara, kepada air yang bersifat hidup kekal atau air yang menghidupkan. Kristus memperkenalkan dirinya kepada wanita Samaria sebagai mata air kehidupan yang kekal. Yesus adalah sumber kehidupan yang melimpah. Kristus adalah sumber dan danau kehidupan yang siap melepaskan dahaga kita, membersihkan kita, mentransformasi, dan bahkan menumbuhkan kembali hidup kita. Dari bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini, terdapat kesamaan dan juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Kesamaan dari keduanya ialah mengenai air, dan perbedaan dari keduanya adalah hakikat utama dari air itu sendiri. Bangsa Israel yang kehausan dan membutuhkan air untuk melepaskan dahaganya, tidak lagi mampu mengontrol diri. Emosi yang sudah memuncak menjadikan mereka lupa akan kebaikan yang telah mereka alami selama ini. Benar,
bahwa mereka mendapatkan air yang mereka butuhkan. Tapi sayangnya, air itu hanya bersifat sementara. Sementara untuk melepaskan dahaga mereka. Beda halnya dengan perempuan Samaria yang ada di bacaan Injil. Terdapat dialog persaudaraan di sana. Awalnya, perempuan Samaria yang membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dikarenakan kerendahan hati, sikapnya untuk membuka diri pada Tuhan, maka ia mendapatkan air yang lebih dari itu, yakni air kehidupan. Air kehidupan yang kemudian akan menyelamatkannya. Dan baiknya, perempuan Samaria ini tidak memendam itu sendiri. Dia mewartakan itu, memberitakan itu kepada orang-orang di kota-kota itu. Dan syukurnya, orang-orang di kota itu pun menghampiri Yesus. Dan banyak orang yang terselamatkan, mendapatkan air kehidupan yang daripada Tuhan. Benarlah kata orang, bahwa segala hal yang baik, jika dijalankan dengan baik, akan membuahkan hasil yang baik. Demikian juga perempuan Samaria dalam bacaan Injil pada hari ini. Dia mewartakan kebaikan itu, dan ya, banyak orang-orang yang terselamatkan. Para saudara yang terkasih, sabda Allah hari ini memberikan gambaran kepada kita mengenai dua jenis air yang ada di dunia. Air duniawi dan air surgawi yang berasal dari Tuhan. Keduanya memiliki sifatnya masing-masing. Air duniawi bersifat sementara, melepaskan dahaga dan kemudian akan dahaga lagi. Beda halnya dengan air surgawi, memberikan tawaran kehidupan yang kekal kepada kita. Sekarang pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Air mana yang akan hendak kita perjuangkan? Air mana yang hendak akan kita minta kepada Tuhan? Dengan catatan, tentu jika kita hendak meminta air kehidupan, mari kita membuka diri pada penyelenggaraan ilahi. Mari kita mentransformasi diri kita, membangun dialog persaudaraan terhadap sesama. Dan tentunya dengan itu, air kehidupan pun dapat kita terima. Para saudara dan saudari sekalian, mari di masa Prapaskah ini, kita mempersiapkan diri, mentransformasi diri untuk menyongsong Paskah Tuhan, agar ketika pada hari Paskah nanti kita layak untuk mengenangkan karya penyelamatan Allah dalam diri Kristus yang tersalib dan dibangkitkan di Paskah nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam kasih, salam damai, Pace Ebene.